bahwa selama ini rumah sakit Cikini menjadi ATM untuk dokter tua. Aduh, itu sangat menyedihkan bagi saya. Saya tahu sendiri banyak jasa dokter itu ditahan di rumah sakit yang tidak dibayarkan. Dokter itu hanya mengambil jasa dia merawat pasien yang memang itu hak dia, bukan memeras rumah sakit Cikini. Itu sangat menyedihkan sekali. Dan itulah sebabnya, makanya banyak dokter rumah sakit Cikini yang senior, yang ahli, banyak akhirnya mengundurkan diri. Ya, silakan. Saya adalah mantan karyawan di rumah sakit Cikini. Jadi terima kasih dulu sebelumnya sama Pak Paul Jang ya, udah memberikan saya kesempatan. Beberapa kali saya lihat YouTube dan acara seperti ini, saya merasa merasa terpanggil untuk mengambil bagian. Jadi pertama dari sejarah dulu. Cikini itu dibentuk dari keluarga Kreb Kuman dari Belanda, yang dia mendapat bantuan dari Ratu Emma, sehingga mereka bisa membeli istana Raden Saleh, yang sebelumnya mereka adalah melakukan sending dalam pelayanan kesehatan di Gangpul, itu di dekat istana. Nah, setelah kemerdekaan tentunya ya, hari itu ada nasionalisasi. Jadi karena dia adalah sending pertama sending dalam hal pelayanan kesehatan, makanya diserahkan ke DGI. Nah, DGI untuk mengoperasikan ini dibentuklah Yayasan Kesehatan PGI Cikini. Nah, Yayasan PGI Cikini dalam operasionalnya dibentuklah ditunjuk direktur-direkturnya. Saya rasa itu yang pertama yang saya sampaikan, bahwa rumah sakit Cikini itu adalah karena nasionalis hari itu, jadi diambil alih semua barang-barang Belanda, kalau nggak salah diambil alih ke nasional. Itu satu. Yayasan Kesehatan PGI Cikini dibentuk dengan maksud supaya bisa mensupport atau mendukung dari pelayanan rumah sakit, bukan untuk menerima distribusi. Dari dulu seperti Bapak almarhum Sena Baban, itu dia membina hubungan dengan EZE agar bisa mensupport rumah sakit. Jadi mengusahakan bantuan untuk rumah sakit. Demikian juga Pak Daryo. Beberapa kali kita ambil dana dari rumahnya saya lupa, dari daerah Blok M, karena keuangan Cikini tidak ada waktu itu untuk menggaji karyawan. Dan Pak Daryo yang bayar. Itu salah satu ketua Yayasan Kesehatan PGI Cikini. Jadi memang dari dulu tahu saya tidak ada kontribusi untuk yayasan, tapi diharapkan adalah orang-orang yang memberikan kontribusi terhadap rumah sakit, pelayanan rumah sakit. Apa yang dilakukan rumah sakit, setahu saya misalnya, rumah sakit Bali G, bawah HKBP, itu disupport oleh rumah sakit Cikini. Demikian juga, itu yang saya tahu pasti. Demikian juga ada beberapa rumah sakit, dokternya dibina di rumah sakit Cikini, khususnya untuk ginjal hipertensi. Karena memang rumah sakit Cikini adalah salah satu rujukan ginjal hipertensi nasional. Kalau dulu juga sempat menjadi rujukan neonatus itu. Waktu itu ada namanya Prof. Muninsa, ahli bayi di bawah kurang bulan. Nah, itu yang pengalaman saya. Memang terakhir setelah Dr. Tunggul menjadi direktur, setelah dia tidak menjadi direktur lagi, kita beberapa kali melihat persoalan ini udah lama banget ini ada acuan seperti ini. Jadi kita beberapa karyawan pernah membentuk beberapa kali serikat pekerja, dan itu masih disupport oleh Bapak almarhum Pak Mukhtar Pakpahan. Dan hari itu salah satunya pimpinannya adalah Bapak Edwin Utagalung, dan saya termasuk ikut di dalam gerakan itu
kita pernah menolak pengurus atau keanggotaan Yayasan Kesehatan PGI Cikini tahun 2013 kalau nggak salah itu. Dan saya ya hari itu beberapa karyawan kita ada 9 orang, setelah itu dipecat karena tidak ya ini tadi. Jadi memang kita dari awal sudah tidak melihat kemampuan dari pengurus Yayasan PGI Cikini itu untuk mensupport rumah sakit. Kita melihat bahwa memang mereka akan melakukan memintalah semacam ini kontribusi. Nah sebenarnya kita hari itu menerima Pak Alex karena dengan harapan dia sebagai tentara akan memahami teritorialnya, akan mampu memahami, membaca lokasi, membaca situasi di rumah sakit Cikini sehingga bisa memperbaiki. Itu harus alasan kita satu. Jadi kalau menurut saya yang pernah saya dengar, memang saya artinya kita bentrok dengan manajemen, tapi teman-teman di rumah sakit Cikini saya tetap diinformasikan. Seperti banyak sebenarnya itu sudah banyak pilihan, banyak yang membantu Cikini, tapi memang karena itu tadi, karena tidak ada kontribusinya kepada PGI dan Yayasan PGI, mereka tidak terima. Salah satu contoh mungkin yang bisa dihubungi adalah Dr. Remi Lemena. Itu mantan direktur rumah sakit Cikini juga, mantan direktur umum. Waktu itu saya masih karyawan, dia mantan direktur umum. Dia juga pernah memberikan masukan untuk memperbaiki, mengelola rumah sakit Cikini. Dan masih banyak lagi narasumber rumah sakit Cikini yang masih kuat-kuat lah, besarnya Dr. Niko, Dr. Tunggul. Dia masih mempunyai hati lah, menurut saya, untuk rumah sakit Cikini. Kemudian kemarin itu ada istilah bahwa selama ini rumah sakit Cikini menjadi ATM untuk dokter tua. Aduh, itu sangat menyedihkan bagi saya. Saya tahu sendiri banyak jasa dokter itu ditahan di rumah sakit yang tidak dibayarkan. Dokter itu hanya mengambil jasa dia merawat pasien yang memang itu hak dia, bukan memeras rumah sakit Cikini. Itu sangat menyedihkan sekali. Dan itulah sebabnya, makanya banyak dokter rumah sakit Cikini yang senior, yang ahli, banyak akhirnya mengundurkan diri. Dan ya mungkin aja dia tidak mengundurkan diri, tapi dia memindahkan pasiennya ke rumah sakit yang lain. Karena di Cikini mereka tidak dihargain, jasanya ditahan-tahan, keperluannya di obak-abrik. Saya rasa itu persoalannya dari saya nggak tahu apakah hal itu memang sudah direncanakan dari mungkin ya saya 2013 ya mungkin sekitar 8 tahun ya, udah 8 tahun yang lalu lah itu direncanakan untuk kejadian ini. Jadi menurut saya ya baiklah kita berdoa dan berusaha untuk membatalkan BOT. Rumah sakit Cikini tidak perlu uang kok, dia perlu orang-orang yang mau bekerja, orang-orang yang dengan sepenuh hati melayani Tuhan. Kita, Tuhan Allah Bapa kita sangat luar biasa. Mohon maaf saya jadi agak emosi karena memang saya tahu yakin sekali. Ya. Tidak serendah itu rumah sakit Cikini. Ya. Tidak serendah itu. Tidak, sekalipun saya sudah dibuang, tapi saya yakin rumah sakit Cikini tidak serendah itu. Ya. Tuhan memberkati kita dan mungkin pasti ada jalan keluar kalau kita bersama-sama. Ya saya rasa itu cuma yang bisa saya sampaikan. Kalau Bapak Paul ada yang mau tanya lagi mungkin bisa saya tentang apa hal kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ini Tuhan saya harus ngomong ini.